Materi kita hari ini kita belajar keliling bidang datar gabungan, kemudian soal-soal ceritanya. Oke, langsung saja. Perhatikan gambar persegi gabungan di bawah ini. Ya, ini ada persegi kecil, ada persegi besar. Hitung berapa keliling persegi tersebut. Ya. Ini ada persegi kecil itu namanya DGFE. Kemudian ada persegi besar itu namanya ABCD, atau kalau EFGD gini ya. Jadi kalau memberi nama persegi itu harus satu jalur ya, satu jalur garis lurusnya. Ya, yuk kita cari kelilingnya. Keliling itu sekelilingnya ya, sekelilingnya itu artinya pinggir-pinggirnya, pinggir-pinggirnya ini. Jadi yang kita hitung adalah yuk sekeliling-kelilingnya ini ya. Ya, nah jadi kita hitung ini, terus ini, dan ini, itu ya. Oke. Yuk, C ini kan persegi, perhatikan persegi ABCD ya. Ini sisinya 10 cm. Kalau ini 10 cm, maka di sini juga 10 cm. Di sini 10 cm. Nah, terus panjang ini juga, panjangnya AD ini, panjang di sini itu juga 10 cm di sini. Yuk, nah, ini 10, ini 10, ini 10, di sininya juga 10. Nah, tapi yang kita cari kelilingnya itu yang ini ya, yang berkaitan dan kelilingnya itu hanya ini. Ini tidak kita hitung. Nah, ini bukan kita hitung. Jadi kita cari yang ini, yang panjang AG ya. Panjang AG-nya berapa? Yang kita cari adalah panjang AG. Panjang AG. Nah, kita bisa mencarinya dari sini. Kalau ini 5 cm, maka panjang DG ini juga berapa? 5 cm, karena apa? Persegi ya. Nah, ini 5 cm, ini 5 cm, ini 5 cm ya. Berarti panjang yang ini kan 10 cm, panjang semuanya ini 10 cm. Nah, kalau ininya saja GA ini kita kurangi dari panjangnya DG ini. AG ya, panjang AG ini sama dengan panjang AD ya, panjang AD semua ini ya, dikurangi panjang apa? AD dikurangi panjang GD ya. GD AD ini panjangnya 10 cm dikurangi panjang GD dikurangi 5 cm ya. Jadi sekarang kita bisa menghitung sekelilingnya. Nah, sekelilingnya ini 10 ditambah 5 ya kan, kita hitung ini kan 1 2 3 4 5 6 7 ya. Atau ini sebenarnya kan jadi satu garis lurus. Nah, kalau satu garis lurus maka 10 tambah 5 ya kan. 10 tambah 5 15. Nah, ini semuanya panjangnya adalah 15 cm. Nah, sekarang kita jumlahkan pinggir-pinggirnya. Panjang CE ditambah panjang EF ditambah panjang FG ditambah panjang GA ditambah panjang AB ditambah panjang BC. Itu tadi kelilingnya. Yuk kita hitung ini dulu. Seret, panjang ini 15. Kemudian kita lanjutkan ke sini, kelilingnya ditambah 5. Kemudian ini berapa ini panjangnya? Ya 5 tambah 5. Terus ini ditambah 5. Kemudian
ditambahkan ini ya, keliling kan, ditambah 10, kemudian ditambah ini terakhir ya, ditambah 10. Yuk, 15 ditambah 5 berapa? 20. 20 ditambah, atau ini kita jumlahkan begini ya, gampangnya anak ya. 5 ditambah 5 10 ya, ini kan sudah dijumlahkan. Kemudian 10 ditambah 10 berapa? 20 ya. 10 tambah 10 20. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. 20 ditambah 10 30 ditambah 20 sama dengan 50 cm ya. Jawabannya yang D. Nah, soal selanjutnya, sebuah lapangan berbentuk persegi memiliki ukuran sisi 50 meter. Lapangan tersebut rencana akan ditanami pohon di sekelilingnya dengan jarak setiap 5 meter. Berapa jumlah pohon yang dibutuhkan untuk ditanam di sekeliling lapangan tersebut? Nah, jadi kalau kita ilustrasikan ya anak-anaknya, kalau soal cerita itu kita harus menggambar biar mudah mengerjakannya ya. Nah, perseginya seperti inilah ya. Ya. Nah, ini 50 meter ya. Lapangan tersebut rencana akan ditanami pohon sekelilingnya dengan jarak 5 meter. Jadi kita cari kelilingnya dulu ya kan. Ini kan kalau kita kembali ilustrasikan, ini kalau sudah ditanami pohon, maka ini ditanami dengan jarak 5 meter gitu kan ya. Ini begini ya. Itu sekelilingnya itu ditanami pohon. Nah, itu butuh berapa pohon? Bagaimana itu caranya? Jadi kita cari kelilingnya, kemudian kita bagi jaraknya 5 meter gitu kan ya. Nah, kalau ini 50 maka ini 50, ini 50, ini 50. Jadi ingat rumus dari keliling persegi itu 4 kali sisinya, karena sisinya jumlahnya sama ya. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, sisinya sama semua. Jadi tinggal 4 kali sisinya. Maka keliling persegi yang ini adalah 4 kali sisinya itu 50 meter ya. Ya. 4 kali 50 sama dengan berapa? 200 ya. Atau gampangnya 4 kali 5 dulu, yaitu 20 ditambahkan nolnya ya, 20 meter. Nah, jumlah pohon yang dibutuhkan untuk ditanam di sekelilingnya itu dibagi ya kan. Pohon yang dibutuhkannya itu berapa ya? Jumlah pohon yang dibutuhkan ya 200 meter ini dibagi 5 meter. Tiap 5 meter itu ada pohon. Tiap 5 meter ditanami pohon lagi. 200 dibagi 5 berapa? 20 kita bagi 5 dulu ya. Gampangnya begitu, kita ambil begini. 20 dibagi 5 4 ya. 4, kemudian ini masih ada sisa nolnya. Kita tambahkan di sini. Ada 40 pohon. 40 buah pohon. Yang B ya. Yuk lanjut lagi soal selanjutnya. Kebun kakek berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 75 meter dan lebarnya 45 meter. Di sekeliling kebun akan dipasang pagar dengan biaya 115.000 per meternya. Biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut adalah, nah ya anak-anak, kita gambar dulu ya.
Matematika itu soal ceritanya ya harus digambar dulu ya. Persegi panjang ya, panjangnya 75 meter, kita pasang di sini 75 meter. Kemudian lebarnya 45 meter, kita pasang 45 meter. Sekeliling, nah ini ada kata-kata sekeliling, jadi kita cari kelilingnya. Sekelilingnya ini mau dipasang pagar, biayanya 115.000 per meter. Jadi butuh berapa biayanya ini, habis berapa ini biayanya semuanya, itu kan. Kita cari keliling persegi panjang ini dulu. Persegi panjang rumusnya ingat ya, 2 kali panjang ditambah lebar ya. 2 kali panjangnya, kita masukkan nilainya, panjangnya ini ya 75 ditambah lebarnya 45. 75 ditambah 45, yuk dihitung pakai penjumlahan bersusun. 5 ditambah 5 berapa? 10 ya. 7 ditambah, atau gini ya, 7 ditambah 4 11, ditambah simpanannya 1 ya, 120 ya. Nah, ini 120 ya. Nah, kali gini aja ya. 2 kali 75 tambah 45 adalah 120. 2 dikali 120 berapa? Nolnya kita sisihkan dulu ya. Pakai perkalian bersusun ya. 2 kali 2 4, 1 kali 2 2, 24, tapi tadi kan nyimpen 0 ya. Tambahkan nolnya ini, jangan lupa ya. Nolnya dipasang. Kelilingnya 240 meter. Biayanya untuk membuat pagar ini 115.000 per meternya. Jadi dikalikan ya. Panjangnya segini, per meternya segini, berarti dikalikan ya. Total biayanya, total biaya yang diperlukan itu 240 meter dikalikan RP 115.000 rupiah. Berapa ini? Nah, kita simpan dulu nolnya ini ya. 00 ini kita simpan. Ngitungnya begitu ya. Ini 04 ini 1 2 3 4 kita simpan, kita cukup mengalikan 115 kali 24 dulu ya. 115 kali 24. Ya, yuk kita hitung. 5 kali 4 berapa? Ya, 20 ya. 1 kali 4 4 ditambah 2 ini simpanannya 6 ya. 1 dikali 4 ya. Ini tadi simpanannya habis ya, karena sudah ditambahkan. Terus 5 kali 2 10, nyimpen 1 ya. 1 kali 2 2 ditambah simpanannya 1 3 ya. Terus 1 ini sudah habis ya, sudah ditambahkan tadi. 1 kali 2 2 ya. Nah, kita jumlahkan. 0 turun ya. 6 ditambah 0 6, 4 ditambah 3 7, 2 nya tidak ada yang dijumlahkan. Nah, total biayanya adalah 2760. Tadi kita nyimpen nolnya 4 ya, kita pasang nolnya 4 ini. Tadi kan kita nyimpen 1 2 3 4 ya. Kita pasangkan nolnya 1 2 3 4. Lalu kita ini berapa ini ya? Kita lihat ribuannya di sini. Di sini. Jadi ini 27.600.000 ya. 27.600.000 mana ini? Ya, yang A ya. Oke, bisa ya. Lanjut soal berikutnya.
Ya, Budi berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk segitiga dengan panjang sisi-sisinya 20 meter, 30 meter, dan 40 meter. Budi itu berlari sebanyak 3 kali putaran. Berapakah panjang lintasan lari total ya yang dilakukan Budi? Jadi dia panjangnya berapa kalau 3 kali muter gitu kan? Kita gambar dulu segitiganya ya. Ini berarti segitiga yang tidak beraturan ya, atau segitiga sembarang ya. Karena apa? Karena apa, ini berbeda ukurannya semua ya. Siku-siku juga bukan ya, sepertinya bukan. Karena kalau ini 20-30 maka ini 50 ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, Budi itu lari sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya, keliling begini, 1 muter begini ya, muter berbentuk segitiga begini ya. Nah, sebanyak 3 kali. Jadi kita cari kelilingnya ini, kemudian kita kalikan 3 begitu kan. Keliling segitiga itu ya seluruh sisinya dijumlahkan, gampangnya seperti itu ya. Keliling segitiga itu seluruh sisinya dijumlahkan. Keliling kan itu menjumlahkan sekelilingnya dijumlahkan. 20 ditambah 40 ditambah 30, atau 20 ditambah 30 ditambah 40. 20 ditambah 30 ditambah 40. 20 ditambah 30 50. 50 ditambah 40 sama dengan 90 meter ya, satuannya kan meter ya. Budi ini berlari 3 kali putaran, jadi dikalikan 3. Panjang lintasan lari Budi berapa? Panjang ditulis ya. Panjang lintasan larinya Budi sama dengan 90 atau 3 dulu ya. 3 kali muter kan, 3 kali putaran dikalikan panjang kelilingnya segitiga itu, lapangannya yang berbentuk segitiga itu ya. 3 dikali 90, itu nolnya kita simpan. 3 dikalikan 9 dulu berapa ya, 27, nolnya kita pasang. Panjangnya 270 meter ya, ini jawabannya. Soal selanjutnya, Naruto membuat sapu tangan berbentuk segitiga siku-siku. Tinggi segitiganya 40 cm dan alasnya 9 cm. Hitunglah berapa segitiga sapu tangan buatan Naruto. Ya, namanya soal cerita ya, kita harus menggambar ya, karena soal cerita itu biasanya nggak ada gambarnya. Jadi harus digambar segitiga siku-siku. Lambangnya ada seperti ini atau nanti ada kotak ini ya. Tingginya itu berarti yang berdiri ya, 40 cm ya. Kemudian alasnya 9 cm ya. Nah, ingat rumus dari segitiga siku-siku. Ini kita beri nama sisi A, yang ini sisi B, yang ini sisi C ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nilai B itu 40 cm. 40 kuadrat ditambah, ini dalam kurung ya, ditambah 9 kuadrat. Kuadrat itu artinya adalah 40 kali 40 ditambah 9 kali 9 ya. Anak-anak ingat, kalau perkalian ada nol-nolnya, ini nolnya disimpan dulu ya, dihilangi dulu, kemudian kalikan angka depannya ya. 4 kali 4 16. Kita pasangkan, tadi kita nyimpen 02 ya, dipasangkan. Ditambah 9 kali 9 itu 81. 1600 ini kan ditambah 81 itu adalah 1681.
Nah, ini A kuadrat, ini A kuadrat, ini A kuadrat, ini A kuadrat. Maka nilai A adalah akar kuadrat dari 1681. Nah, ingat cara mencari akar ya. Gampangnya bagaimana? Ingat? Ya, kita cari ya. Begini caranya. Dihitung di mana ya? Di sini ya. Pak Mar kasih garis saja ya. Nah, kita hitung di sini. Akar kuadratnya ini berapa gitu ya. Nah, kita sekat dulu ya. Kita sekat dua begini ya. Kita sekat dua angka begini, seret ini, ya. Gitu. Kemudian kita cari, ingat bilangan kuadrat yang mendekati 16. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 3 kali 3 kan 9, 4 kali 4 16 ya. Berarti yang mendekati atau sama dengannya, berarti ini 4 ya. Kalau 5 kali 5 25 ya, kelebihan ya. 4 kuadrat itu 16. Kita kurangi. 16 dikurangi 16 0 ya. Kita lihat angka belakangnya saja ini. Nah, antara 0 dan 1 ini, 0 ini lebih kecil ya. 0 ini lebih kecil. Ini lebih kecil. Di pertemuan Pak Malik yang sebelumnya, Pak Malik sudah menjelaskan cara mencari akar kuadrat. Gunanya untuk kalian mengerjakan segitiga siku-siku ini ya. Gunanya lebih kecil sama lebih besar ini apa sih? Nah, bilangan kuadrat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ada dua angka yang mempunyai 1 ya, yaitu 1 kuadrat ini juga 1, 9 kuadrat ini 81. Ada dua angka yang mempunyai angka 1 ya, yaitu 1 kuadrat sama 9, 1 atau 9. Ini kalau tidak 1 ya 9. Nah, tapi ini lebih kecil. Nah, cari yang lebih kecil. Yang lebih kecil antara 1 dan 9 adalah 1. Jadi akar kuadrat dari 1681 adalah 41. Kalau kalian tidak percaya, kalian hitung 41 kali 41 ini berapa? 41 dikalikan 41 ini berapa? Ayo kalian hitung ya, kalian buktikan ya. Cara itu sudah benar tidak? Berapa ini? Nah, masih berlanjut ya. Nilai A-nya sudah ketemu 41 ya. Berarti di sini adalah 41 cm. Tinggal kita hitung kelilingnya. Keliling adalah sekelilingnya. Ya. Jadi 40 ditambah 41 ditambah 9. 40 ditambah 41 ditambah 9. 40 ditambah 41 ditambah 9. 41 ditambah 9 berapa? 50 ya. 50 ditambah 40 sama dengan 90 cm kelilingnya. Jadi keliling dari sapu tangan Naruto itu adalah 90 cm.